Bang! Aku segera menendang melalui aula dan berlari keluar. PSSHT. Lengan biru yang melompat dari buku dan telah menahanku, kini dibalut aura samar, menyebar ke udara. Namun, transformasi yang terjadi di seluruh istana naga laut tidak berhenti. Kehendak yang tersisa dari Raja Naga Laut. Dalam hal kekuatan, ini jauh lebih lemah dibandingkan jiwa yang tersisa dari Song Jin, tetapi ini tetap merupakan kesadaran sisa dari Raja Naga Laut. Hal yang begitu tidak signifikan kini menyebar ke seluruh istana naga laut, membangkitkan energi spiritual langit dan bumi di mana-mana. Dan kemudian, boom, boom, boom. Aula di istana naga laut mulai meledak satu persatu. Banyak artefak dan harta dharma dari dalam aula meluncur keluar, bersinar di udara. Flash! Sekejap, segala sesuatu di sekeliling disinari oleh cahaya yang dipancarkan oleh banyak harta istana naga laut. Ini adalah... Senior, apa yang terjadi di sini? Seoran, yang telah berubah menjadi naga, terbang menuju arahku. Aku, yang berkeringat deras, menyaksikan peristiwa yang terjadi. Doi Seo. Ya, senior. Ayo kita lari. Gugu. Harta dharma dengan atribut air biru berkumpul, menyerap kesadaran tersisa Seo Hwel. Cahaya dari harta-harta itu berkelip dan membentuk naga biru raksasa, yang menyerupai Seo Hwel. Kuak-kuak-guang. Naga yang terbentuk dari gabungan harta dharma itu mulai mengamuk. Ini adalah kegilaan. Gugu. Istana naga laut diterjang oleh amukan naga tersebut. Kekuatan harta dharma yang terkumpul, dipadukan dengan sisa kesadaran seorang yang agung, jauh lebih kuat daripada Song Jin tanpa harta dharmanya. Kekuatan ini sangat mendekati kekuatan jiwa awal. Tetapi masalah sebenarnya bukan itu. Senior. Itu datang. Fueing. Naga itu mengayunkan ekornya ke arah kami. Kuah. Jejak kehancuran yang luar biasa ditinggalkan, tetapi bahaya yang sebenarnya datang setelahnya. Klik. Dari sisik ekor naga, salah satu harta dharma kecil tetap ada meskipun ekor itu telah terayun pergi. Damn it. Flash. Harta yang dibalut cahaya biru menyebarkan kilau. Kuaang. Harta dharma itu meledak. Aku melindungi Seoran dari ledakan, mendorong kekuatan ledakan menjauh. Tanganku kesemutan. Tubuhku sudah dalam kondisi buruk karena menggunakan Endless Mountains Beyond Mountains untuk memecahkan segel. Setiap kali aku memblokir harta dharma yang meledak, lenganku bergetar lebih banyak. Kami perlu melarikan diri, tetapi kami terjebak. Kami dikelilingi oleh segel istana naga, dan lubang yang kami gunakan untuk masuk ini terhalang oleh naga yang terbuat dari harta dharma, membuat pendekatan menjadi sulit. Seolah itu belum cukup mengganggu, harta-harta itu meledak satu persatu. Melihat bahwa kami tidak terluka secara nyata, naga itu mulai meledakkan lebih banyak harta dharmanya. Apakah kita tidak bisa melakukan sesuatu tentang harta-harta yang meledak itu? Tidak mungkin. Selain itu, wajah Seoran menjadi gelap. Naga itu, saat bertarung dengan kita, menarik lebih banyak kekuatan dari harta dharma, semakin bersinar. Benar kata-katanya, semakin naga itu bertarung dengan kami, semakin harta dharma yang menyusun tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Ketika itu menjadi sepenuhnya terang, seluruh naga akan meledak. Kruns. Aku menggertakkan gigi menghadapi situasi yang konyol. Seo Hwel. Apakah targetnya adalah Seoran atau bukan? Bagaimanapun, rencana untuk menghadapi Yuan Li di sini dan melanjutkan dengan menggunakan harta dharma telah sepenuhnya hancur. Wos! Sosok naga biru terus bersinar. Dengan kecepatan ini, tidak pasti kapan ia akan meledak secara tiba-tiba. Tepat saat itu. Boom! Satu sisi segel bergetar, dan bagian gelap dari kapal yang membusuk muncul dari balik formasi.
Itu adalah kapal penyeberangan Nether. Aktifkan. Array teleportasi mulai diaktifkan, dan kami berhasil melarikan diri dari amukan naga biru, terbang ke dalam kapal penyeberangan Nether. Roar. Naga biru mengaum, dan tubuhnya menjadi menyala. Tubuh besar itu akan meledak. Pada saat yang sama, array teleportasi berusaha memulai pemindahan ruang. Kapal penyeberangan Nether terperangkap dalam kekosongan dan melesat melalui ruang, dan kami melarikan diri dari Istana Naga Laut saat diliputi cahaya biru untuk terakhir kalinya. Aku datang karena muridku mengirim sinyal darurat. Pada akhirnya, semua harta dharma di Istana Naga Laut berubah menjadi bentuk naga biru dan meledak. Begitu? Song Jin menekan pelipisnya dengan jari-jarinya. Jadi, tidak ada keuntungan sama sekali. Baik Seoran maupun Song Jin tampak lesu. Aku menunjukkan kepada mereka buku harian Jeon Hyang yang berhasil kumiliki dalam kekacauan. Selama kekacauan, aku berhasil menyelamatkan ini. Ketika buku harian ditutup, kesadaran residual yang ditinggalkan oleh Seo Hweol di dalam buku itu diaktifkan, menyebabkan keributan itu. Memang, aku bisa merasakan kesadaran Seo Hweol terbenam di dalamnya. Jika syarat tertentu dipenuhi, kesadarannya akan diaktifkan dan memberikan instruksi yang telah ditentukan. Dia memang orang yang teliti. Dalam kasus Seoran yang menghancurkan kapal penyeberangan Nether dan secara tidak sengaja selamat, mencapai Istana Naga Laut. Meskipun begitu, Seo Hweol memastikan Seoran akan dibunuh. Apakah ada alasan mengapa Seoran harus dibunuh sampai sejauh ini? Jadi, apakah ada lagi yang tersisa di buku ini? Aku bertanya kepada Song Jin apakah ada jebakan atau rencana cadangan yang tersisa. Dari sudut pandang saya, sepertinya tidak ada yang lain. Aku mengangguk dan menyerahkannya kepada Seoran. Untuk siklus mendatang, lebih baik membawa buku harian ini kepada Song Jin terlebih dahulu sebelum membukanya sembarangan. Entah itu kesadaran Seo Hweol atau apapun, tidak ada salahnya memberi sisa kesadaran itu kepada kapal penyeberangan Nether. Ini adalah buku harian Jeon Hyang, seorang astronom dari suku Naga Laut. Silakan lihat, sepertinya mereka meninggalkannya untuk kamu baca, Daoist Seo. Ah, buku harian Sang Elder. Seoran terkejut dan segera menerima buku harian itu. Sementara dia membaca buku harian itu, kapal penyeberangan Nether sudah kembali ke tempat asalnya di Laut Angin Hitam. Ini mungkin batas dari keuntungan kami kali ini. Dengan ledakan sebesar itu, tidak hanya pavilion lainnya tetapi juga elisir spiritual dan tanaman yang tersisa di Istana Naga Laut pasti telah berubah menjadi debu. Benar, sekarang aku memikirkan hal itu. Aku bertanya kepada Song Jin tentang struktur Istana Naga Laut dan formasi ritual yang telah kulihat. Jadi, apakah kamu tahu sesuatu tentang formasi mantra yang ada di Istana Naga Laut? Aku tidak yakin formasi mana yang kamu maksud. Song Jin mengusap dagunya dan miringkan kepalanya. Saat dia bertanya, Seoran, yang telah frantikali membaca buku harian, sejenak menatap ke atas dan membentuk segel tangan. Wos! Di depan kami, energi spiritual terbentuk dan mengambil bentuk formasi mantra yang kulihat. Ketika Seoran menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya, formasi mantra itu diaktifkan, dan aku merasakan kesadaranku jelas dan terbangun. Ini adalah formasi yang dibicarakan Senior Seo, Master. Ah, yang ini. Ini berbeda dari lembah hantu hitam, jadi aku penasaran apa itu. Song Jin tampaknya mengenalinya. Seoran kembali fokus pada buku harian, dan Song Jin mengamati formasi mantra di depan. Sebuah mantra yang membangkitkan dantian atas, diekspresikan menggunakan formasi mantra ras iblis, itulah yang disebut formasi ini. Dantian atas, membangkitkan. Suku Naga Laut dan Lembah Hantu Hitam telah bersaing untuk dominasi atas lautan besar selama puluhan ribu tahun, mempengaruhi mantra satu sama lain sampai batas tertentu. Dan salah satunya adalah Wos. Energi memancar dari ujung jari Song Jin, menuju titik baihuinya. Ini, mantra pembangkitan, di sini.
Energi yang masuk ke titik Bai Hui tampaknya berputar di dalam tengkorak Song Jin, dan setelah beberapa saat, meluncur keluar dari dahi. Apa ini? Aku pernah melihat mantra ini sebelumnya. Sebelumnya, ketika iblis hantu tulang putih Heo Guak memaksa kesadaran tim pemimpin Kim untuk terbangun, mereka menggunakan teknik ini. Ini juga sangat mirip dengan teknik yang digunakan oleh klan Jin untuk memperkuat bakat dengan menyuntikkan jiwa ke dalam dantian atas. Aku ingat, bahkan Kim Hyong menggunakan pengapian dantian atas, dimulai dari Bai Hui dan mengarahkan aliran kekuatan spiritual murni melalui dahi, membakarnya. Aliran ini persis sama. Aku tidak tahu niat sebenarnya Seo Hweol, tetapi secara lahiriah, dia selalu menjadi pemimpin yang lembut dan adil, selalu ingin suku naga laut mempertahankan pikiran yang jernih. Jadi, menggunakan struktur istana naga laut itu sendiri untuk menyebarkan mantra pembangkitan tidak akan aneh. Lalu mengapa dia menyebarkan mantra pembangkitan di lapisan tersembunyi dari istana perintah pelayanan? Aku juga memberitahu Song Jin tentang apa yang telah dilakukan Seo Hweol. Mungkin jika dia bisa memikirkan sesuatu. Tetapi Song Jin menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengingat apapun setelah mendengar kata-kataku. Aneh, mengapa di ruang kontrol istana perintah pelayanan? Ruang kontrol? Ya. Lapisan tersembunyi yang dimasuki kelompokmu adalah ruang kontrol istana perintah pelayanan. Jika kamu menempatkan segel perintah pelayanan di platform yang dibuat untuk itu akan memungkinkan kontrol atas istana perintah pelayanan melalui segel itu. Ini adalah informasi baru. Jadi, dia menyebarkan mantra pembangkitan di ruang kontrol karena aku bahkan tidak bisa menebak niatnya. Apa tujuannya? Sementara aku merenung, Seoran, yang telah selesai membaca buku harian John Hyang, mengenakan senyum pahit di wajahnya yang sangat gelap. Syukurlah, tidak ada lagi tangan biru yang melompat keluar dari buku harian setelah kejadian sebelumnya, menunjukkan bahwa trik Seo Hweol telah berakhir. Aku benar-benar tumbuh ditinggalkan oleh semua orang. Kecuali Elder John Hyang, yang akhirnya membuka hatinya padaku. Wajahnya adalah campuran rasa sakit yang tak terbantahkan. Ekspresi itu mirip. Apakah itu saat dia bunuh diri menggunakan butir pemecah ruang? Aku tidak tahu apa tujuanku untuk hidup lagi. Aku memandangnya dengan mata penuh rasa sakit. Dulu, aku akan mencoba menghiburnya atau mempertimbangkan perasaannya untuk mengurangi rasa sakitnya. Tetapi jujur, aku tidak merasakan banyak hal sekarang. Hanya sedikit rasa kesedihan bersama yang muncul ketika dia menunjukkan pemikiran menyakitkan itu. Bagaimana aku biasa menghibur orang lain? Aku tidak bisa mengingat bagaimana melakukan sesuatu dengan hati yang hangat. Aku tidak bisa mengingat bagaimana rasanya hatiku dulu. Mungkin, aku melakukannya seperti ini. Tapi tetap saja, mengetahui bahwa bunuh diri Seoran akan membuat segalanya semakin menyedihkan, aku berhasil mengingat cukup untuk menghiburnya. Jangan khawatir, Daoist Seo. Kamu telah benar-benar membentuk ikatan guru murid sekarang, bukan? Masih ada seseorang yang peduli padamu, temukan makna itu. Benarkah? Kata-kataku tampaknya mengangkat sebagian dari bayangan di wajah Seoran. Terima kasih. Aku menerima ucapan terima kasihnya dan menatap kembali ke arah Song Jin dengan mata yang tumpul. Bagaimanapun juga, kami kembali ke awal. Jadi, pada akhirnya kami tidak mendapatkan apa-apa, tetapi bisakah kamu membantuku menggunakan sisa kesempatan terakhirku? Haaah. Song Jin menghela napas dalam-dalam. Baiklah. Aku tidak ingin menempatkan muridku dalam bahaya, tetapi dalam 200 tahun. Aku akan membantunya mencapai pembentukan inti dan membantumu. Tentu saja, aku juga akan membantu. Terima kasih. Dengan demikian, meskipun kami tidak mendapatkan banyak bantuan materi dari Istana Naga Laut, aku memperoleh banyak informasi berharga dan janji bantuan yang kuat dari Song Jin. Setelah menerima janjinya, aku meninggalkan Laut Angin Hitam. Dan kemudian,
10 tahun berlalu. Dalam waktu itu, bersama klan Cheongmun, aku mengumpulkan baik artefak formasi maupun buah umur panjang. Kini, hari konferensi besar dengan semua kultivator pembentukan inti benua yang berkumpul semakin mendekat. Swoosh! Aku terbang cepat melintasi padang rumput utara. Seharusnya sekitar sini. Memegang plakat undangan, aku merasakan energi spiritual di sekelilingku. Dan kemudian, setelah beberapa saat, wos! Aku merasakan area yang tersembunyi di balik formasi di kejauhan. Tum! Ini adalah tempat yang tertutup oleh formasi ilusi, tidak terlihat oleh mata. Tetapi ketika aku membawa plakat itu mendekatinya, formasi bersinar, membuka jalan untukku. Aku memasuki jalan melalui formasi. Tempat ini adalah sesuai dengan padang rumput utara, terdapat banyak tenda putih yang didirikan di dalam formasi. Tenda-tenda ini, yang cocok untuk kultivator, dihiasi dengan banyak rune mantra, dan aku bisa merasakan keberadaan kultivator pembentukan inti di dalamnya. Ah, kamu sudah tiba, kultivator Seo? Dari kejauhan, Cheongmun Jungjin mendekatiku dengan ekspresi menyambut. Aku mengangguk sebagai balasan. Kamu seperti yang dulu. Dia melihat ekspresiku dan wajahnya menjadi pahit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa mengingat bagaimana cara tersenyum, dan mataku tetap tumpul. Aku telah melupakan cara mengenakan ekspresi lain selain ekspresi kosong ini. Saat itu, orang lain melintas melewati formasi. Seorang pria tua berpakaian jubah abu-abu. Itu adalah Wolyang. Dia juga memiliki wajah yang sama seperti 10 tahun yang lalu, meskipun berbeda dariku. Ekspresi marah yang mendalam. Kami saling bertatap mata dan mengangguk satu sama lain sebagai salam sederhana. Ketika kami akan memasuki tenda terbesar, yang ditetapkan sebagai aula konferensi. Tunggu, kamu. Wolyang menunjuk padaku dan berbicara. Suara yang keluar dari mulutnya tampak bergetar. Barang itu di pinggangmu, mengapa kamu memilikinya? Aku melihat sisa Hyang Hua di pinggangku, Jade Norigae. Itu adalah warisan dari kekasihku. Apa? Itu, biasa dipakai oleh cucu buyutku. Ah! Aku tiba-tiba menyadari, dengan absurd, nasib Buk Hyang Hua. Pasangan takdirnya adalah cucu buyut Wolyang. Sudah dimakan oleh Yuan Li sebelum titik kembaliku. Ah, aku mengerti. Itu adalah barang yang dibawa menantu perempuan saya saat dia menikah dengan keluarga ini. Cucu saya berasal dari suku Padang Rumput, tetapi istrinya berasal dari Biokra. Ketika mereka memiliki cicit saya, dia memberikan Norigae kepada anak itu. Sekarang aku jadi berpikir. Wolyang dan aku sedang berbicara di depan tenda. Dunia ini memang kecil. Bisa bertemu dengan koneksi seperti ini di tempat yang demikian. Menantu perempuan saya berharap agar anak temannya dipasangkan dengan cicit saya, tetapi cicit saya memilih pasangan yang cocok untuk dirinya sendiri dan menikah tanpa terikat oleh janji itu. Aku mendengarkan ceritanya dengan tenang. Ketika cicit saya menikah dan dia serta istrinya hidup bahagia. Yuan Li bajingan itu, suatu hari dia menyerang suku anak itu. KRGHH, Wolyang menggigit giginya. Niatnya mendidih dengan kemarahan. Semua orang mati, dan cicit saya menghilang, meninggalkan hanya bagian bawah tubuhnya. Dia selalu membawa Norigae yang diberikan ibunya. Aku pasti akan mengambil kembali bagian atas tubuh cicit saya dari iblis itu. Bagian atas tubuh. Sepertinya ada takdir tertentu yang bermain. Buk Hyang Hua kehilangan bagian bawah tubuhnya, dan pasangan takdirnya, bagian atas tubuhnya. Keduanya dimakan oleh Yuan Li. Di tengah pikiranku, aku menggigit gigi di samping pria tua itu. Mengapa tirani orang-orang yang berkuasa membawa keputusasaan dan rasa sakit bagi orang lain? Aku, dan pria ini juga.
Semua orang mengalami rasa sakit yang tak tertahankan dan kehilangan sesuatu yang berharga akibat Yuan Li. Aku berpikir dalam hati. Apakah dia memiliki sesuatu yang berharga? Tidak ada yang tahu. Bisakah seseorang yang memegang sesuatu yang berharga dengan kejam mencuri milik orang lain tanpa berpikir dua kali? Aku terjebak dalam pikiranku yang dalam, sementara Woliang terus mengutuk Yuan Li tanpa henti. Dan kemudian, setelah beberapa saat, semua kultivator pembentukan inti dari seluruh benua berkumpul, dan dewan besar dimulai. Di dalam tenda, kompresi ruang diterapkan. Ada sekitar 200 kultivator pembentukan inti. Jumlah ini termasuk anggota dari klan kecil dan kultivator terasing yang sebelumnya tidak dihubungi, serta mereka dari kekuatan terasing, yang jumlahnya sekitar 50 lebih banyak dari yang terakhir. Sekitar 200 kultivator pembentukan inti. Ini adalah kekuatan terakhir yang tersisa di dunia ini. Maka, mari kita mulai Dewan Besar mengenai perang melawan monster tua Yuan Li, yang menyebabkan pembantaian di Gurun Langit. Cheongmun Jungjin berdiri dan mengalamatkan rapat. Keputusan diambil bahwa Cheongmun Jungjin adalah pemimpin yang paling cocok untuk aliansi ini, mungkin sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa dia adalah keturunan dari Azure Tiger Saint. Pertemuan pun dimulai. Berbagai fraksi menyajikan rencana berbeda untuk melawan Yuan Li. Cheongmun Jungjin mendengarkan dan mengorganisir ide-ide ini. Dan ketika tidak ada lagi saran yang muncul, dia berbicara. Sekarang, izinkan aku membagikan rencana yang disimpulkan oleh klan Cheongmun. Tak lama kemudian, dia mulai membahas istana perintah pelayanan dan strategi untuk menurunkan kultivasi Yuan Li dari jiwa Naschen ke pembentukan inti. Apakah kau menyarankan kita menurunkan kultivasi jiwa Naschen monster tua itu ke tingkat pembentukan inti? Betul. Kami juga telah mengonfirmasi bahwa sebagian besar harta di dalam istana diambil oleh kultivator makhluk surgawi, tetapi dia melanjutkan penjelasannya. Kami menemukan beberapa barang yang masih ada di dalam istana, termasuk jenis-jenis minuman abadi dan jimat, serta barang-barang lainnya. Apa jenis barang lainnya? Barang-barang seperti pipa bambu yang membantu menyuntikkan pencerahan ke dalam binatang iblis, tas penyimpanan yang sedikit lebih kokoh, jarum yang secara otomatis memperbaiki pakaian, cincin yang membantu dalam mencerna makanan, barang-barang yang ambigu semacam itu. Kultivator pembentukan inti, yang sesaat memiliki harapan, terlihat kecewa dan putus asa oleh kata-katanya. Baik minuman maupun jimat adalah harta kuno dari kultivator, jadi mereka berguna. Tetapi bukankah keduanya hanya bisa digunakan sekali? Benar. Kami hanya menemukan beberapa botol minuman yang sementara meningkatkan kemampuan dan beberapa jenis jimat yang memungkinkan penggunaan teknik unik untuk waktu yang singkat. Jika mereka sekali pakai, mereka pada dasarnya hanyalah sisa-sisa. Berguna, tapi saat itu, kepala klan Biok, Biok Cheongi, matanya berkilau dan bertanya. Jimat? Katamu jimat? Ya, benar. Apakah kebetulan kau memeriksa jenis jimat apa yang tersisa? Aku tidak memeriksa dengan detail. Biok Cheonggi tertawa dan mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Ketika istana perintah pelayanan terakhir dibuka, klan Biok kami juga berhasil mengamankan beberapa barang dari sana. Salah satunya adalah ini. Itu adalah Wos. Apa yang dikeluarkan Biok Cheonggi dari jubahnya adalah dua jimat bersinar, memancarkan cahaya ilahi. Jimat memukul surga, jimat yang dapat meniru serangan dari kultivator makhluk surgawi sekali. Jimat menyegel surga, jimat yang sementara membungkus pertahanan dari kultivator makhluk surgawi di sekitarnya. Kami mendapatkan dua jimat ini dalam kunjungan terakhir ke istana perintah pelayanan. Makhluk surgawi. Ya, dengan jimat memukul surga ini, jika mengenai, mungkin bisa mengubah bajingan itu menjadi bubur dengan satu serangan. Dia melanjutkan. Para senior makhluk surgawi sudah memiliki kemampuan defensif dan ofensif tingkat itu, jadi mereka tidak membutuhkannya, jadi pasti ada jimat menyegel surga yang tersisa di istana perintah pelayanan. Dan dia tersenyum. Seperti yang kau katakan,
Jika kita bisa memancing bajingan itu ke istana perintah pelayanan untuk menurunkan kultivasinya, dan kemudian menggunakan jimat menyegel surga untuk bertahan dan jimat memukul surga untuk menyerang monster tua itu. Sebuah harapan muncul di wajah Cheomun Jungjin dan yang lainnya. Aku pun merasakan kebahagiaan langka di prospek membunuh Yuan Li. Kita bisa memburu bajingan itu. Yah, sebenarnya aku berpikir tentang rencana yang berbeda, tetapi sepertinya perlu direvisi. HM? Cheomun Jungjin menunjuk padaku. Kultivator Seo di sini tidak terpengaruh oleh formasi pengekangan istana perintah pelayanan, bahkan ketika diaktifkan. Oleh karena itu, dia dapat mempertahankan kekuatan tingkat pembentukan inti secara terus-menerus dan menghadapi Yuan Li 1 lawan 1 saat dia jatuh ke tingkat pembentukan inti. Ah! Biok Cheongi memandangku dengan kagum, dan berbagai emosi muncul di wajah banyak kultivator yang hadir. Biok Cheongi berkata, "Bagaimana jika klan Biok kita dan orang ini memimpin menghadapi monster tua tersebut sementara kultivator lainnya memberikan dukungan dari belakang?" Tunggu, negara bagian timur kita juga memiliki senjata penentu yang efektif melawan kultivator jiwa Naschen. Suku Padang Utara kita juga memiliki formasi terkenal yang efektif melawan kultivator jiwa Naschen. Kultivator jiwa Naschen memang merupakan makhluk yang tangguh, dan kekayaan yang mereka kumpulkan selama ratusan tahun, termasuk harta dharma, batu roh, dan pil obat, jauh lebih besar daripada kultivator pembentukan inti. Mungkin karena ini, kultivator pembentukan inti yang berkumpul di sini sudah merencanakan di antara mereka sendiri untuk membagi hasil sebanyak mungkin. Tentu saja, aku tidak tertarik pada perebutan kecil seperti itu. Kecuali rencana istana perintah pelayanan, metode yang diusulkan oleh yang lain adalah semua ditakdirkan untuk gagal. Karena, bahkan 200 tahun kemudian, Yuan Li masih hidup dan baik-baik saja. Terutama jimat menyegel surga dan jimat memukul surga, yang memiliki kekuatan tingkat makhluk surgawi. Mengapa Yuan Li begitu tidak terluka dalam kehidupan masa laluku meskipun ada jimat mengerikan seperti itu? Tentu saja, kehidupan ini memperkenalkan variabel dari rencana istana perintah pelayanan. Jadi, mungkin saja untuk memburunya. Tetapi itu saja tidak cukup. Dia harus dibunuh. Sama sekali. Jika aku tidak merobeknya dalam siklus ini, aku tidak bisa menghibur jiwa-jiwa mereka yang mati dalam kehidupan ini. Setelah pertemuan berakhir dan berbagai kultivator bercengkerama, aku mendekati Cheomun Jungjin dan membisikkan rencana lain. Tolong jaga rencana ini tetap rahasia. Aku akan melanjutkannya sendiri. Apa yang kau bicarakan? Tidak, yang lebih penting, apakah ini benar? Benar. Jika ini, bahkan untuk kultivator jiwa Naschen, itu akan sulit, kan? Tentu saja. Tidak peduli sekuat apapun kultivator jiwa Naschen, itu bukan kekuatan yang mudah untuk dilawan. Aku mengangguk. Selain sekadar menjebaknya di istana perintah pelayanan, beberapa rencana lagi diperlukan. Untuk memastikan kematiannya. Konferensi pertama berakhir dengan memuaskan. Hampir semua rencana masa depan juga diputuskan dalam konferensi ini. Mulai sekarang, hanya tinggal bergerak sesuai rencana. Aku bertindak bersama yang lainnya, memulai tugas mengumpulkan harta yang tersisa dari istana perintah pelayanan menggunakan kapal penyeberangan neter, bersama beberapa ahli formasi dan ahli kerajinan. Zing! Formasi yang menyegel harta istana perintah pelayanan dibebaskan oleh para pengrajin dan ahli formasi, dan barang-barang di dalamnya dibawa keluar. Barang-barang ini benar-benar tidak berguna. Mereka tampaknya sebagian besar untuk dekorasi atau pamer. Sebenarnya, minuman dan jimat tampaknya lebih berguna. Kultivator pembentukan inti yang datang bersamaku juga menggelengkan kepala pada barang-barang kecil yang tidak berguna. Setiap barang adalah harta dharma atau artefak sihir yang aneh, jadi tidak ada ketertarikan khusus terhadap mereka. Hanya klan Biok, yang dikenal karena memelihara binatang iblis,
menunjukkan sedikit minat pada pipa yang menyuntikkan pencerahan ke dalam binatang, tetapi itu saja. Kalau begitu, mari kita juga bebaskan formasi pada minuman dan jimat. Kami berhasil mengambil jimat dan minuman dari harta karun Istana Perintah Pelayanan dengan kerjasama kultivator pembentukan inti, ahli formasi, dan ahli kerajinan. Di antara jimat yang ada, terdapat 2 jimat menyegel surga, yang memberikan kemampuan defensif setara dengan kultivator makhluk surgawi. 1 jimat burung merah yang menjebak musuh dalam labirin formasi. Dan 1 jimat mengubah iblis yang memungkinkan transformasi instan menjadi binatang iblis. Ada beberapa jimat lagi, tetapi itu hanyalah jimat biasa tingkat pembentukan inti yang dijual di pasar, tanpa utilitas signifikan. Ada cukup banyak minuman. Jimat sangat berguna, tetapi minuman memakan lebih banyak ruang dan seringkali sekali pakai, memberikan kemampuan sementara, jadi mereka tidak diambil sebanyak itu. Para pengrajin dan ahli formasi yang dibawa oleh kultivator pembentukan inti mengklasifikasikan minuman abadi dan menjelaskan kepada kami. Minuman tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Minuman abadi yang meningkatkan kemampuan fisik seperti regenerasi, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan untuk waktu singkat, seperti Spirit Nectar, Heavenly Heart Water, Moon Spirit Liquor, dan Lower Immortal Liquor. Minuman abadi yang meningkatkan kemampuan yang tidak terkait dengan kekuatan fisik, misalnya memperkuat koneksi dengan atau meningkatkan harta dharma dalam tubuh, atau meningkatkan kemampuan menangani objek eksternal, seperti Dream Lotus Elixir, True Moon Dew, White Red Wine, Mysterious Flame Jade, dan True Dew Liquor. Minuman rekreasi murni yang meningkatkan suasana hati dan kejernihan kesadaran hanya dengan mencium baunya, seperti Red Plum Liquor, Wole Heart Liquor, Fringe Fragrance, dan Purple Jade Liquor. Cheongmun Jungjin, melihat minuman-minuman itu, berkata, jenis-jenis minuman abadi ini akan dibagikan sebelum pertempuran menentukan untuk memperkuat kemampuan. Dia melihatku, dan Biok Chenggi yang mengikuti kami ke sini. Terutama kultivator Seo, kultivator Biok, dan Lord Manly Minlep dari timur, yang akan menghadapi monster tua secara langsung, akan diberikan berbagai jenis minuman abadi yang paling banyak. Dimengerti. Di antara mereka, kultivator Seo dan Lord Manly akan berperan menghalangi monster tua di tahap awal, jadi mereka akan diberikan minuman dan jimat yang paling banyak. Ingat itu. Lord Manly Minlep dari negara timur berterima kasih kepada Cheongmun Jungjin dengan penuh rasa syukur, dan aku mengangguk dengan wajah lelah. Dengan demikian, beberapa harta yang tersisa, minuman abadi, dan jimat di dalam Istana Perintah Pelayanan, serta barang-barang konsumsi lainnya, semuanya berhasil diambil dan direncanakan untuk distribusi. Rencana untuk menghadapi Yuan Li hampir final, dan semua klan, suku, dan negara berusaha keras untuk membina kultivator pembentukan inti baru. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu berlalu. Selama waktu yang tersisa ini, aku perlu berkultivasi. Masih ada 200 tahun tersisa. Dalam waktu itu, aku berencana untuk mencapai penyempurnaan besar Ki Building melalui praktik lanjutan dari mantra hantu jiwa Yin. Tetapi dengan keadaan saat ini dari mantra hantu jiwa Yin, aku kemungkinan akan melampaui penyempurnaan besar dan masih memiliki waktu yang tersisa. Maka yang tersisa adalah mencari tempat untuk berkultivasi. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan lokasi untuk berkultivasi. Dan begitu, waktu terus mengalir. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Wos! Di daerah pegunungan Shengzi. 3 cahaya redup meluncur di atas. Mereka adalah 3 kultivator pembentukan inti yang menggunakan teknik pelarian terbang. Jadi, yang Noble Biok, kultivator yang kita kunjungi sedang berlatih di guanya? Itu benar. Aku mendengar dia sedang mempraktikkan teknik terkait kutukan, jadi bersiaplah untuk aura menyeramkan. Menyeramkan. Berlatih metode kutukan di guanya yang gelap dan sunyi. Jaga kata-katamu. Bukankah kepala klan dan para tetua mengatakan dia kunci dalam memburu monster tua itu? HMPH, aku menghormati kepala klan karena otoritasnya,
Tetapi kami sekarang adalah kultivator pembentukan inti. Seberapa lama kami harus mendengarkan kata-kata orang-orang tua itu? Yang Nobel Biok, bagaimana jika kita menikmati pemandangan kota sebelum tiba? Biok Munseong, kultivator pembentukan inti dari klan Biok, mengernyit. Dua kultivator cantik yang mengobrol di sampingnya tampaknya menikmati menggoda dia, tetapi Biok Munseong tidak tertarik. Bodoh sekali. Kami telah menjadi kultivator pembentukan inti berkat dukungan luar biasa dari klan kami. Untuk meremehkan para tetua yang mencapai tingkat ini melalui keterampilan mereka sendiri. Biok Munseong sangat menyadari batasannya. Bahkan di masa lalu, dia harus menggunakan semua waktu 300 tahun yang dialokasikan di tahap key building untuk dengan susah payah mencapai pembentukan inti. Sungguh, tidak ada yang sebijak dan sebaik dia. Dengan senyuman pahit, Biok Munseong terbang bersama dua kultivator menuju sebuah desa di daerah pegunungan Shengzi. Flash! Saat tiga cahaya melayang di atas desa, penduduk desa keluar dengan rasa ingin tahu. Biok Munseong melihat ke bawah pada mereka dan berbicara. Apakah ada gua besar untuk centipede di dekat sini? Di mana letaknya? Kepala desa mendekati Biok Munseong, berlutut dengan hormat, dan menjawab. Aku tidak tahu tentang gua centipede, tetapi ada tempat bernama gua gelap di balik bukit itu. Legenda mengatakan bahwa iblis centipede tinggal di sana 200 tahun yang lalu. Terima kasih. Biok Munseong tidak menunggu untuk mendengar lebih banyak dari kepala desa. Dia terbang ke arah yang ditunjukkan oleh kepala desa. Melewati bukit, dia melihat sebuah gua besar di sisi gunung yang kasar. Bayangan gelap yang menakutkan terus mengalir keluar dari gua tersebut. Metode kutukan. Biok Munseong menelan ludah dengan susah saat aura dingin itu menyelimuti. Apakah setiap cabang kegelapan yang bocor dari sana adalah mantra kutukan? Dua wanita yang mengikuti Biok Munseong juga memperhatikan gua di sisi gunung. Itu pasti yang terkenal. SHH. Jangan menarik kutukan dengan berbicara sembarangan. Oh, benar, maafkan aku. Biok Munseong melirik kembali pada keduanya, lalu mendekati gua. Dia dengan hormat melakukan salam kepalan dan telapak tangan dan memanggil. Sudah lama, kultivator Seo. Saatnya monster tua itu untuk dibebaskan. Sebuah kilatan niat membunuh melintas sejenak di mata Biok Munseong. Saatnya untuk balas dendamnya. Silakan keluar. Kugu-gugu-gugu. Dari kedalaman gua, bayangan jahat mulai muncul.